bahwa filsafat itu adalah sebuah ilmu yang sebenarnya tidak jauh dari kehidupan. Bahkan dikatakan filsafat itu sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Karena dari filsafat itulah orang belajar bagaimana menghayati kehidupannya, lalu bagaimana dia beragama, bagaimana dia menjalankan usahanya, bagaimana dia juga merawat jiwanya, lalu bagaimana dia berpikir atau berlogika. Baik, selamat datang teman-teman di Discourse Talk. Kali ini kita masuk ke sesi Discourse Talk episode 13. Di sini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, Romo Pius Pandor, yang merupakan tenaga ahli, tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Kota Malang. Nah, Romo Pius Pandor ini juga merupakan alumnus dari STF Jakarta di Jakarta. Nah, beliau juga kami sudah sering ngobrol dengan beliau, kami juga sudah sering berdiskusi dengan beliau. Beliau menulis banyak risalah filsafat, termasuk juga risalah-risalah tentang modul-modul tentang logika untuk diajarkan di perguruan tinggi filsafat. Halo, selamat sore Romo. Selamat sore Mas Sundana, Bagaimana kabar Romo? kabar baik. Dan juga untuk Nah, Romo. teman-teman Discourse, selamat sore semuanya. Ya, Romo. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang nih Romo, ngobrolkan tentang filsafat nih, filsafat di Indonesia khususnya ya. Mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan gitu, saya ingin pemanasan dulu nih untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Menurut Romo nih, apa sih filsafat itu Romo? Ya, bagi teman-teman Discourse dan juga teman-teman pencinta filsafat, filsafat itu adalah sebuah kebijaksanaan dari philo dan sophia gitu. Jadi sebuah kata yang dari bahasa Yunani yang sebenarnya terkait dengan ucapan sabda yang mengandung kebijaksanaan atau sophia gitu. Dan kebijaksanaan itulah yang harus dihayati dalam kehidupan. Dengan belajar filsafat, jadi orang diajak masuk dalam bidang kehidupan dengan aneka tantangan atau problem yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan dalam filsafat itu banyak hal yang dipelajari. Ada filsafat agama, ada filsafat ketuhanan, ada metafisika, ada filsafat ilmu, ada logika, ada sejarah filsafat. Semua hal itu mengantar orang pada sebuah kebijaksanaan sekaligus mengkritisi situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu sebagai pengantar gitu ya Mas Ndana, terkait dengan apa itu filsafat dan bagaimana lapangan atau cakupan dari ketika kita belajar filsafat. Baik Romo, artinya memang filsafat menurut definisi Romo tadi sangat luas sekali ya, bahkan punya cabang-cabang yang dia tuh spesifik membahas tentang agama, membahas ketuhanan, membahas tentang logika. Ya artinya ini sangat menarik ya untuk teman-teman di sini untuk pelajari bahwa filsafat bukanlah ilmu yang sempit, melainkan merupakan ilmu yang sangat luas gitu dan bisa dieksplor berbagai macam hal. Nah, kita masuk ke pembahasan inti dari discourse talk kali ini ya. Nah, kan Romo sebagai seorang tenaga didik di filsafat di salah satu universitas filsafat ya di Indonesia ini gitu. Menurut Romo sendiri, gitu, bagaimana sih perkembangan filsafat di Indonesia saat ini, Romo? Eh, Mas Sundana dan juga teman-teman Discourse, perkembangan filsafat di Indonesia menurut saya itu menunjukkan sebuah dinamika yang menarik gitu ya. Menarik karena terdapat peningkatan minat terhadap bidang filsafat gitu. Baik dalam ranah akademis maupun masyarakat umum gitu. Munculnya berbagai komunitas pencinta filsafat dan salah satunya adalah Discourse, ada juga Betang Filsafat, ada juga kelompok studi lain yang tentu ingin mendalami
dan juga diskusi bersama bagaimana itu indahnya berfilsafat dalam berbagai konteks kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam bidang agama, dalam bidang politik, etika, filsafat ilmu, logika, dan seterusnya gitu. Ilmu itu pada akhirnya mengantar orang pada sebuah sikap kritis dan bijak dalam menyikapi berbagai kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita merunut dalam konteks sejarah gitu, Mas Sundara, bahwa di Indonesia ini kan perkembangan filsafat itu sebenarnya itu memiliki sebuah sejarah yang panjang sebenarnya. Sejarah panjang itu karena dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang sebenarnya berkembang dalam kebudayaan lokal gitu. Tetapi juga dari pemikiran dalam kekristenan dan juga dalam budaya Islam gitu. Jadi orang memiliki sebuah minat bagaimana mendalami filsafat, misalnya filsafat kekristenan, filsafat Islam, filsafat Hindu, filsafat Buddha. Karena dari berbagai ajaran itu tentu ada nilai-nilai yang mau dihayati, mau diajarkan kepada orang sehingga orang itu memiliki sebuah pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan seluk-beluknya. Namun dalam sejarahnya juga seringkali itu filsafat itu terkungkung dalam sebuah sistem berpikir gitu, dalam arti sebuah, ya boleh saya katakan dalam sebuah cara berpikir elitis gitu. Dalam arti orang-orang yang mencintai filsafat adalah segelintir orang yang memang tugas mereka adalah ingin mencerahkan masyarakat, sehingga partisipasi lebih luas itu kan belum terlalu nampak gitu. Tapi kalau saya melihat perkembangan akhir-akhir ini, banyak minat terhadap filsafat, seperti yang saya katakan tadi, banyaknya kelompok-kelompok diskusi, salah satunya diskurs, itu bagaimana filsafat itu bisa diminati, dan juga filsafat itu menjadi bahasa yang mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak bersifat elitis, tapi sungguh menjadi sebuah bahasa yang membumi dengan kosakata yang mudah dipahami, mudah juga dipraktekkan, tapi tanpa menghilangkan kekhasan dari bahasa filsafat itu. Karena dalam filsafat itu banyak istilah-istilah yang ya tentu membutuhkan sebuah pemahaman lebih mendalam, karena ada sebuah logika atau sistem berpikirnya yang mengajak orang itu untuk mencari apa sih istilah itu dan bagaimana istilah itu bisa dikonkretkan atau dibahasakan berdasarkan situasi yang dihadapi dalam situasi kekinian saat ini gitu. Demikian, Mas. Ya, Romo. Tadi Romo menyebutkan bahwa dalam sejarah filsafat di Indonesia itu sejarah filsafat di Indonesia kan panjang ya, mungkin berawal dari beberapa nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama dan seterusnya gitu Romo. Dan juga ada juga kecenderungan dalam sejarah tadi seperti yang Romo katakan bahwa ada kecenderungan elitis ya dalam sistem berpikir yang elitis gitu ya. Nah, mungkin Romo mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih uh, pengaruh dari elitisme dalam filsafat terhadap perkembangan filsafat di Indonesia gitu, Romo. Apakah adanya elitisme sistem berpikir ini itu akan membuat filsafat di Indonesia itu malah dekaden atau malah wacana yang dibangun oleh elitisme filsafat ini malah semakin jauh gitu, malah semakin mendalam gitu dibandingkan wacana-wacana yang dikaji oleh para pengkaji filsafat secara populer gitu, seperti komunitas dan lain sebagainya gitu. Bagaimana pendapat Romo? Ya, terima kasih Mas Sundara dan juga teman-teman pencinta filsafat, secara khusus kelompok studi filsafat diskurs. Kecenderungan elitisme yang seperti yang saya katakan tadi itu memang ada dalam ketika orang belajar filsafat gitu. Karena seringkali itu filsafat itu hanya katakanlah dikonsumsi oleh sekelompok orang yang memang memiliki panggilan secara khusus untuk katakanlah
memberi pengajaran dalam bidang filsafat atau menjadi pemateri atau pelatih dalam pertemuan-pertemuan yang terkait dengan perkembangan filsafat, sehingga filsafat pada akhirnya menjadi semakin jauh dari kehidupan gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, semakin elitis gitu, dengan istilah-istilah atau jargon-jargon yang seringkali itu ya sulit untuk dipahami, dan itulah yang seringkali membuat orang itu enggan gitu Mas. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh, terutama kalau teman-teman yang sudah masuk lama dalam komunitas filsafat, ternyata anggapan itu seperti elitis itu tidak benar juga gitu. Dalam arti ternyata orang juga tuh bisa mengakses filsafat itu dalam situasi kekinian seperti yang Mas Sundara tadi katakan gitu. Bahwa filsafat itu bisa menjadi ya sebuah bahasa yang ramah, bahasa yang juga terkait dengan kekinian yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini gitu. Karena itu memang ini membutuhkan semacam sebuah kesadaran menurut saya gitu. Sebuah kesadaran untuk keluar dari cara berpikir elitis ini atau juga mungkin mentalitas elitis ini, sehingga filsafat itu menjadi sebuah bahasa yang gaul, bahasa yang ramah, bahasa yang bisa menjangkau orang dari berbagai lapisan dengan mencoba untuk menyentuh hati dan pikiran orang sehingga orang pada akhirnya memiliki sebuah kesadaran apa artinya hidup, lalu juga bagaimana menghayati kehidupannya dari situasi yang ia hadapi atau yang ia hidupi dalam kehidupan sehari-hari itu. Demikian. Ya, baik Romo. Saya menjadi sangat penasaran gitu dengan tadi ya elitisme, dan jadi Romo juga mengatakan bahwa sebenarnya elitisme ini tidak ada artinya sekarang gitu ya, karena sudah ada gerakan-gerakan populer gitu yang mencoba untuk membuat filsafat menjadi lebih renyah gitu. Nah, saya penasaran gitu kecenderungan elitisme dalam filsafat gitu yang pernah terjadi di sejarah filsafat Indonesia gitu. Apakah membicarakan filsafat itu di dalam di dalam sistem berpikir, sistem apa ya kita bilang, sejarah elitisme Ya, filsafat gitu, apakah membincang filsafat dengan jargon-jargon tertentu itu nggak bisa dihindarkan Romo dalam perbincangan filsafat gitu? Kenapa kok kenapa kok jargon-jargon yang susah dipahami itu terjadi dulu gitu Romo gitu? Dan apakah memang kita tuh tidak bisa sama sekali misalkan orang awam gitu untuk memahami jargon-jargon itu gitu, atau kita bisa keluar dari jargon-jargon yang memang membuat kita puyeng gitu, membuat kita pusing Romo gitu. Gimana pendapat Romo? ya, terima kasih Mas. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman pencinta filsafat, sebenarnya juga tuh terkait dengan sejarah bagaimana orang belajar filsafat gitu. Banyak orang belajar filsafat misalnya di pesantren-pesantren atau di sekolah-sekolah Katolik itu, karena memang itulah yang tentu menjadi sistem berpikir dalam pendidikan, misalnya pendidikan untuk menjadi calon imam atau pendidikan untuk menjadi seorang pengkhotbah atau penceramah. Dia memiliki semacam sebuah kewajiban, misalnya belajar logika, belajar retorika, belajar filsafat. Dan orang yang belajar pada waktu itu orang-orang tertentu gitu. Sehingga dulu itu orang-orang yang memahami filsafat itu ya bisa dihitung, misalnya di Indonesia dulu Diyarkara, lalu Romo Manyisusino, Romo Armadarianto, dan pemikir-pemikir yang terkenal lainnya di Indonesia ini, misalnya Frans Budi Hadiman, itu adalah contoh beberapa pemikir yang sebenarnya memiliki sebuah, katakanlah sebuah perjuangan dalam belajar filsafat, tapi mereka ini berusaha juga bagaimana bahasa filsafat ini dan juga filsafat itu tidak menjadi ilmu yang elitis seperti yang saya katakan tadi, menjadi sebuah ilmu yang juga ramah, menjadi ilmu yang bisa berbicara juga dengan situasi yang dihadapi dalam
kehidupan kita saat ini gitu. Dan syukur karena banyak komunitas-komunitas pembelajar filsafat muncul dari berbagai kota di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, Medan, di Kalimantan, di Maumere dan seterusnya. Sudah banyak gitu muncul komunitas-komunitas filsafat, apalagi didukung dengan festival Filopes yang sudah beberapa tahun dilakukan di Indonesia ini. Tentu ini menjadi sebuah sarana juga untuk memperkenalkan bahwa filsafat itu adalah sebuah ilmu yang sebenarnya tidak jauh dari kehidupan. Bahkan dikatakan filsafat itu sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Karena dari filsafat itulah orang belajar bagaimana menghayati kehidupannya, lalu bagaimana dia beragama, bagaimana dia menjalankan usahanya, bagaimana dia juga merawat jiwanya, lalu bagaimana dia berpikir atau berlogika, atau bagaimana dia berargumentasi dalam berbagai situasi yang dihadapi, dengan cakupan filsafat itu yang menjangkai berbagai bidang kehidupan itu. Filsafat itu sebenarnya seperti yang menjadi jargon di Diarkara gitu, es filosofia claritas gitu. Dari filsafat itu muncul kejernihan. Dan tugas filsafat adalah bagaimana membersihkan keruhan-keruhan yang mungkin terjadi dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Saya baru saja menulis sebuah buku filsafat tentang pembusukan demokrasi. Menurut saya itu sebuah buku yang juga sebenarnya mengajak kita itu bagaimana melihat kehidupan kita, terutama cara kita berdemokrasi itu secara mendalam gitu, dengan berusaha untuk mencari apa yang menjadi akar dari demokrasi misalnya. Bahwa demokrasi adalah rakyat gitu. Lalu bagaimana rakyat yang berdaulat itu memilih hak suara gitu. Sehingga dalam bahasa Ernest Laclau itu, ya rakyat itu tidak hanya sekedar menjadi penanda kosong gitu, yang bisa dimainkan oleh berbagai kepentingan atau oleh elit-elit politik yang ingin mewujudkan niat mereka dalam meraih kekuasaan gitu. Ini salah satu contoh bahwa filsafat itu bisa juga berbicara dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang agama, yaitu bagaimana orang menghayati agamanya secara moderat, lalu bagaimana juga manusia itu bisa mengkritisi ajaran-ajaran agama, sehingga ajaran agama itu sungguh membawa orang pada sebuah kedalaman, tidak hanya soal pemahaman tekstual saja, tapi sungguh masuk dalam sebuah sendi-sendi yang terkait dengan penghayatannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, Mas. Ya, baik Romo. Tadi berarti Romo sudah menuliskan buku baru nih tentang politik ya, tentang demokrasi lebih spesifiknya Romo ya. Iya, ya, Mas. Yang sangat menarik ya. Mungkin nanti teman-teman nanti bakal kaji di link di bersama Discord ini Romo. Nah kita lanjut next ke pertanyaan selanjutnya ini. Eh, Menurut Romo nih biasanya kan filsafat itu kalau kami di lingkar studi filsafat Discourse itu susah untuk misalkan menemukan seseorang ataupun teman gitu yang dia tuh juga minat dengan filsafat gitu ya. Dan kadang juga mereka tuh kadang juga sudah punya peranggapan bahwa filsafat itu merupakan hal yang tidak perlu digemari gitu, tidak perlu dijalani gitu. Entah itu dengan alasan-alasan tertentu, misalkan seperti bahwa filsafat itu misalkan apa bisa buat mereka ateis gitu, dekat dengan ateisme gitu. Terus filsafat itu tidak misalkan hanya hanya apa namanya istilahnya tuh hanya pekerjaan berpikir saja tanpa menghasilkan suatu dampak yang real gitu terhadap masyarakat gitu ya kan biasa ada banyak sekali asumsi-asumsi juga yang berkeliaran di lingkungan kami gitu lingkungan lingkar studi filsafat Discourse gitu dan mungkin juga di lingkungan Romo gitu ya yang juga pernah bertemu dengan orang-orang yang juga dia tuh tidak terlalu suka dengan filsafat atau istilahnya tuh menganggap punya peranggapan yang keliru terhadap filsafat gitu. Nah,
menurut Romo sebagai dosen filsafat gitu, apa sih tantangan utama ya yang dihadapi dalam mengembangkan minat masyarakat terhadap filsafat di Indonesia gitu Romo? Bagaimana pendapat Romo tentang pertanyaan ini? Ya, kalau menurut saya Mas Nada, jadi tantangan utama dalam belajar filsafat itu kan sebenarnya mulai dari pikiran gitu, artinya cara berpikir gitu. Seringkali ketika orang berpikir tertutup, dia tidak terbuka dengan argumen atau juga pikiran-pikiran lain yang sebenarnya bisa memperkaya kehidupannya gitu, dengan pandangan-pandangan yang berbeda gitu. Karena itu menurut saya itu ketika kita belajar filsafat sebenarnya banyak lensa dari filsafat itu yang bisa membantu kita tuh untuk melihat kehidupan kita gitu. Dari para pemikir dalam filsafat atau juga aliran-aliran dalam filsafat itu sebenarnya mengajak kita untuk mencoba untuk katakanlah, kalau dalam bahasa saya itu mungkin merehabilitasi pandangan-pandangan negatif tadi gitu Mas. Atau pandangan pesimis tentang filsafat, bahwa filsafat itu akan membuat orang menjadi ateis, membuat orang tidak lagi percaya pada tradisi, membuat orang itu menjadi apatis, kritis dan seterusnya gitu. Ya, sebenarnya filsafat itu tidak demikian adanya gitu. Filsafat justru membuat orang tuh lebih mempertanyakan bagaimana sih dia menghayati kehidupannya, bagaimana dia menghayati agamanya, bagaimana dia ber menghayati hidupnya dalam relasi dengan sama, dan juga bagaimana dia menjalankan roda kehidupan sehari-hari itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang lingkungan hidup dan seterusnya gitu. Artinya dengan filsafat itu sebenarnya membuat orang itu bisa lebih dekat dengan dirinya, lebih dekat dengan sesamanya, dan juga lebih dekat dengan alam sekitarnya. Dan ketika dia memiliki sebuah kedekatan dengan dirinya, dengan samanya, dengan lingkungan, maka tentu nalar kritis dan juga kesadaran untuk berempati, kesadaran untuk solider itu akan muncul gitu, karena dia sungguh mencintai dirinya, sungguh mencintai samanya dan juga mencintai lingkungan. Lalu produk akhirnya adalah orang akan mencoba untuk berbuat sesuatu gitu. Apa yang bisa saya lakukan dalam menghadapi tantangan atau dalam menghadapi kesulitan. Lalu peran apa yang bisa saya wujudkan sehingga kehidupan bersama itu layak untuk kita hidupi. Misalnya bagaimana menghayati kehidupan beragama yang ramah, yang solider, yang terbuka. Nah, tentu semuanya itu sebenarnya dari cara berpikir filsafat gitu Mas. Ya. Yaitu bagaimana Berarti filsafat itu mengantar orang untuk terbuka pikirannya gitu. Demikian. Mas. Berarti memang tantangan utama dari filsafat ini supaya bisa diterima gitu adalah bagaimana cara filsafat ini untuk membuka pikiran-pikiran yang memang itu tertutup ya, atau pikiran-pikiran yang sinis terhadap filsafat, meskipun sebenarnya pikiran ini tidak paham betul gitu apa apa esensi dari filsafat gitu ya Romo ya. Ya, ya. Mas. Nah, ini mulai menarik ya, bahwa tadi juga Romo juga menyinggung demokrasi, juga perubahan iklim, kontribusi filsafat dalam lingkungan segala macamnya gitu. Bukan tadi Romo nyebut lingkungan ya tadi. Terus juga politik gitu ya. Nah, saya ingin masuk ke problem itu ya gitu Romo. Nah, terkait dengan itu ya, bagaimana itu filsafat berperan dalam menghadapi tantangan ya, seperti tantangan problem demokrasi gitu, apa yang terjadi di akhir-akhir ini ya di Indonesia gitu, tantangan demokrasi, terus juga tantangan iklim gitu dalam hal lingkungan gitu Romo ya. Nah, apa apa sih peran konkretnya filsafat dalam problem-problem yang kita hadapi saat ini Romo, terkait dengan politik, demokrasi tadi, dan juga tentang dalam lingkungan gitu Romo. Bagaimana pendapat Romo tentang masalah pertanyaan ini? Oh ya, terima kasih Mas Sundana. Para pencinta filsafat dimanapun Anda berada, menurut saya itu filsafat itu memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan global
dan juga dalam menghadapi berbagai fenomena-fenomena yang tentu muncul dalam kehidupan kita, misalnya dalam berdemokrasi, dalam situasi kekeringan, atau katakanlah perubahan iklim yang begitu cepat. Lalu dengan belajar filsafat itu kita mencoba untuk mencari akar gitu. Misalnya dalam soal demokrasi gitu, bagaimana kata demokrasi itu bisa didalami. Lalu bagaimana kata demokrasi yang berpusat pada kata rakyat itu bisa memberi arti bagi orang yang mengucapkan itu. Sehingga menjadi sebuah kesempatan juga untuk refleksi dari para politisi atau pemangku kepentingan di negara kita ini, bagaimana dia diajak sebenarnya untuk memperhatikan situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya soal harga makanan pokok, lalu juga soal situasi ekonomi yang semakin rumit. Lalu di sana kan dengan belajar filsafat itu, para pemimpin atau pemangku kepentingan itu mencoba untuk berpikir gitu, bagaimana bisa mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Atau dalam Ya, tantangan perubahan iklim juga gitu. Yaitu bagaimana orang yang mencintai filsafat dan juga para pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan publik itu mulai memperhatikan manusia yang tentu berperan dalam lingkungan hidup gitu. Sebuah pendekatan kalau dalam filsafat itu kan pendekatan antroposen gitu. Jadi manusia yang tentu memiliki tanggung jawab bagaimana dia katakanlah bertanggung jawab untuk merawat alam semesta ini, lalu juga berusaha agar alam semesta ini tidak digunakan sebagai sarana yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dari manusia itu sendiri, tapi diharapkan berusaha bagaimana manusia itu semakin mengambil bagian dalam persoalan-persoalan aktual yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh tadi adalah soal perubahan iklim gitu. Dan keterlibatan manusia ini kan pada akhirnya kan bisa juga dilakukan ketika ada sebuah eh, jaringan atau bagaimana orang bisa membentuk sebuah sikap solider dalam mengembangkan itu. Kalau misalnya Mas Sundana mungkin sudah membaca buku Hans Jonas gitu, seorang pemikir juga yang sebenarnya juga memperhatikan tentang etika tanggung jawab gitu, juga terkait dengan lingkungan hidup itu, dan juga soal kemajuan teknologi, bahwa manusia itu diharapkan memiliki sebuah cara berpikir antisipatif gitu, dalam arti dia harus melihat apa yang terjadi di depan dia gitu. Karena di depan itu ada banyak tantangan, dan tantangan itu adalah terkait dengan nasib kehidupan yang dalam bahasa Hans Jonas itu terkait dengan generasi mendatang gitu, generasi setelah kita gitu. Lalu bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana bisa mereka mengembangkan dirinya, terutama tentu ketika terjadi sebuah situasi yang tentu mengantar mereka untuk semakin dekat dengan alam, dan juga pada akhirnya juga berperan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup gitu. Ini semacam peran filsafat terutama dalam menghadapi tantangan global. Misalnya ada juga dalam soal ketidakadilan sosial gitu. Artinya ketika orang mengalami ketidakadilan sosial gitu, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap sesama, bagaimana kebijakan-kebijakan itu pada akhirnya mengantar orang pada sebuah sikap solider, sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kehidupan lain juga. Juga termasuk misalnya dalam situasi kita sekarang itu adalah perkembangan teknologi yang seringkali membuat orang itu kan semacam teralienasi juga dari kehidupannya.
Artinya dengan munculnya teknologi ini sebenarnya banyak membantu manusia, tetapi justru seringkali teknologi itu membuat manusia itu jauh dari samanya gitu. Lalu bagaimana peran teknologi itu bisa membantu manusia untuk semakin manusiawi dalam kehidupannya, semakin dekat dengan samanya, semakin peduli dan juga bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan sekitarnya. Dan ini sebenarnya Iya. adalah peran filsafat yang menjangkau berbagai bidang dalam kehidupan, mulai dari agama, sosial politik, ekonomi, teknologi, lalu juga seperti yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal filsafat logika atau ilmu yang sebenarnya membuka orang agar wawasannya itu selalu terbuka terhadap berbagai cara berpikir yang berkembang dalam kehidupan dewasa ini gitu. Demikian Mas Sunan. Iya, Romo. Tadi artinya memang filsafat ini bisa menjadi apa, bahan perenungan gitu, teman dialog untuk apa namanya, untuk memutuskan misalkan dalam kasus tentang apa pengambil kebijakan gitu, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik gitu dan logis untuk diterapkan gitu, dan apa namanya, begitu pula juga di wilayah-wilayah perubahan iklim gitu ya, menjadi perenungan dan menjadi semacam bahan pikiran untuk bisa membuat suatu keputusan yang tepat untuk keberlangsungan generasi selanjutnya gitu ya. Nah, sangat menarik Romo dari penjelasannya cukup apa namanya padat banget ya. Dan mungkin kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya gitu Romo. Nah, tadi kan sudah dibahas kan Romo tadi bahwa filsafat sekarang agar mudah diakses gitu ya, supaya apa dengan cara misalkan apa meringankan bahasanya gitu untuk apa dan lepas dari elitisme dalam sistem berpikir gitu. Nah, selain itu Romo, apakah ada nggak cara lain gitu ataupun metode-metode lain gitu untuk filsafat ini lebih mudah diakses oleh masyarakat umum gitu Romo? Bagaimana pendapat Romo? Ya, terima kasih Mas Sundana. Teman-teman pencinta filsafat, sekarang kan kita berada pada sebuah era teknologi gitu. Buku-buku filsafat itu kan sudah tidak lagi kita temukan hanya di perpustakaan, tapi dalam perpustakaan digital itu kan sebenarnya itu sudah bisa diakses gitu. Tinggal kita memilah-milah gitu. Artinya mana yang tentu menjadi fokus kita, sehingga apa yang disajikan itu atau apa yang menjadi fokus kita itu bisa membantu kita untuk memahami situasi yang dihadapi. Misalnya ada mungkin teman-teman yang mencintai filsafat teknologi, lalu ada mungkin yang mencintai estetika atau bagaimana cara berpikir, lalu bagaimana manusia itu menjadi baik dalam bidang filsafat etika, atau bagaimana berpolitik itu dalam filsafat politik itu. Jadi kita tuh diberi kemudahan dalam akses sumber-sumber primer yang mungkin seperti di awal pembicaraan kita tadi bahwa ya mungkin terkesan elitis gitu, hanya dijangkau oleh segelintir orang gitu. Lalu sekarang dengan kemajuan teknologi ini, ya sumber-sumber primer filsafat itu bisa diakses. Tentu dengan ya seperti yang saya katakan tadi itu, dengan berbagai katakanlah pertimbangan, dengan berusaha untuk memilah mana yang menjadi minat kita atau mana yang tentu menjadi persoalan aktual yang kita hadapi saat ini gitu. Dan ini yang sebenarnya ya semacam bisa menjadi lebih mudah gitu. Lalu juga selain itu menurut saya itu kalau aksesnya itu kan sudah dipermudah gitu. Lalu juga banyak juga kan kelompok-kelompok diskusi yang memiliki minat beragam gitu. Ada yang kelompok diskusi peminat filsafat agama, peminat filsafat manusia, peminat sejarah filsafat, atau tokoh-tokoh dalam sejarah filsafat itu kan banyak juga yang misalnya kelompok Heideggerian atau
kelompok Ricor, Paul Ricor, atau kelompok Gadamerian. Kelompok-kelompok ini adalah sebagai sebuah pemicu bagaimana diskusi-diskusi filsafat itu kan semakin relevan dan juga semakin menarik dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu dengan munculnya diskusi filsafat ini yang semakin luas, lalu tentu perkembangan media sosial ini juga kan menjadi sebuah sarana yang tentu menjadi kesempatan kita, terutama bagi pencinta filsafat itu untuk menyebarluaskan pemahaman kita gitu. Terima kasih kepada Mas Sundana gitu, banyak inspirasi yang sudah dibagikan gitu kan kepada teman-teman yang ingin belajar filsafat gitu, sehingga bisa memahami lebih dalam tentang apa itu filsafat, lalu juga bagaimana berfilsafat gitu. Singkatnya, ya mungkin konten-konten atau isi yang ya menjadi cakupan dalam bahasa filsafat di media sosial itu adalah konten yang tentu memiliki nilai edukatifnya bagi kehidupan eh, masyarakat gitu, terutama untuk menumbuhkan kesadaran agar semakin kritis, agar semakin terbuka, dan agar memiliki sebuah kemampuan untuk berdialog dengan orang dari berbagai latar belakang ilmu dan juga latar belakang pemikiran gitu. Karena dalam dialog itu tentu ada insight yang diperoleh gitu. Seperti perjumpaan kita sore hari ini adalah sebuah perjumpaan yang tentu membawa insight juga bagi saya pribadi dan juga teman-teman dan juga uh, Mas Sundana gitu kan. Jadi ada insight yang kita peroleh dan semuanya bisa kita nikmati karena ada sebuah keterbukaan bagaimana kita mendialogkan pemikiran-pemikiran kita itu kepada orang luar gitu. Ya, Rama. Eh, Berarti memang tadi ada 3 poin sih saya menangkap gitu ya. Pertama tadi kan akses sumber daya literaturnya gitu ya. Yang sekarang sebenarnya sudah lebih mudah, lebih gampang diakses di internet gitu. Setiap orang jadi bisa apa namanya? Bisa download, bisa baca gitu di internet, bahkan bisa mendengar gitu di YouTube. Terus ada juga bahwa perlunya juga ada komunitas-komunitas yang dia tuh punya minat ya, yang spesifik gitu. Minat ya. Pokoknya komunitas filsafat yang punya minat gitu, entah itu minat apa pembaca Ricor gitu, pembaca Heidegger gitu, pembaca filsafat-filsafat yang lain juga gitu. Lalu juga perlu juga ada konten edukasi kan tadi, bahwa uh, misalnya filsafat apa namanya kontennya dikit gitu di YouTube gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan konten yang lain ya filsafat cuma seberapa gitu di YouTube gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini lebih mengarah kepada pendidikan nih Romo nih. Nah, menurut Romo itu apakah kurikulum pendidikan di Indonesia itu sudah cukup memberikan ruang bagi pengajaran filsafat, Romo? Kalau belum, itu apa yang perlu ditingkatkan dari kekurangan itu, Romo? Terima kasih Mas Sundana atas pertanyaannya. Menurut saya itu kurikulum pendidikan di Indonesia itu sebenarnya belum memberikan ruang yang cukup bagi pengajaran filsafat gitu. Mata kuliah filsafat itu seringkali dianggap sebagai mata pelajaran tambahan gitu. Artinya hanya menjadi prasyarat gitu. Atau boleh dikatakan hanya menjadi mata kuliah umum gitu. Yang sebenarnya juga membentuk cara berpikir, tapi ya belum cukup juga gitu menurut saya gitu. Karena itu menurut saya itu ya mungkin dalam kurikulum kita itu dasar-dasar berpikir atau dasar-dasar bagaimana orang membangun argumen itu sebenarnya itu sudah mulai dilatih gitu dalam ya bahkan mulai di SMU gitu ya. Kalau di Eropa gitu kan jadi kurikulumnya itu sudah diintegrasikan bahkan mulai dari SD gitu. Jadi ya filsafat dasar gitu yang terkait dengan kekaguman terhadap situasi di sekitarnya. Lalu mereka tuh sudah mulai katakanlah diberi
ruang tentang pengetahuan filsafat gitu. Lalu pengetahuan ini akan dikembangkan lagi dalam kurikulum di tingkat SMU-nya dan juga di tingkat perguruan tinggi gitu. Bahkan ada, kalau di Prancis itu kan ada bajan wajib gitu. Jadi artinya ketika masuk dalam perguruan tinggi, ya harus orang itu misalnya memiliki sebuah kemampuan untuk memahami filsafat Platon gitu, atau bisa memahami filsafat Aristoteles gitu. Artinya ini kan sebuah kewajiban yang juga diatur oleh negara sehingga orang paling tidak memiliki sebuah, katakanlah, perasaan cinta dan juga memiliki sebuah minat untuk belajar filsafat gitu. Ya, Karena itu menurut ya, saya itu di Indonesia ini kurikulum tentang filsafat itu mungkin perlu katakanlah diberikan, terutama soal kurikulum bagaimana orang bisa berpikir kritis dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga orang itu tidak lagi ombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, misalnya ideologi-ideologi sesat yang membuat orang itu ya tidak berani berpikir gitu, karena sudah memiliki sebuah cara berpikir yang tertutup gitu. Nah, dengan belajar filsafat kan dia terbuka terhadap berbagai cara berpikir atau ideologi itu, sehingga dia tuh bisa terbuka dalam menghadapi berbagai situasi atau tantangan dalam kehidupan. Lalu juga yang ya, mungkin tidak kalah pentingnya menurut saya, Mas, bagaimana kita bisa mengembangkan mata kuliah filsafat ini, terutama soal etika, soal politik, karena ini terkait dengan nilai-nilai yang harus kita hayati dalam kehidupan kita gitu. Artinya misalnya bagaimana kebaikan, kebenaran, kejujuran dan tanggung jawab itu sungguh menjadi sebuah panggilan tidak hanya politisi tapi juga untuk semua gitu. Dalam arti eh, orang dari berbagai profesi itu diharapkan memiliki sebuah kesadaran dalam menghayati dan juga dalam menghidupi nilai-nilai yang penting dalam kehidupannya. Singkatnya, menurut saya itu filsafat itu seperti yang telah saya katakan tadi itu, karena sudah menjadi eh, ibu dari pengetahuan, maka sebenarnya harus diberi tempat yang layak dan juga dengan porsi yang cukup yang membuat bangsa itu bisa mengalami kemajuan dalam peradabannya. Karena peradaban itu tidak berkembang ketika orang menutup diri terhadap berbagai kebijaksanaan atau cara berpikir yang tentu bisa mematikan peradaban sebuah bangsa gitu. Jadi kalau orang bisa mencintai filsafat, lalu juga mencoba untuk berpikir kritis dalam berbagai situasi, maka dia akan sedang berusaha untuk merawat peradaban, sehingga peradaban, nilai-nilai yang baik, yang luhur dalam sebuah kebudayaan itu kan terus diwujudkan. Jadi artinya teman-teman pencinta filsafat itu kan kita ini berbahagia karena ya menjadi juga bagian dalam meneruskan tradisi untuk selalu berpikir kritis, dan juga kita ini sebenarnya juga berperan melahirkan peradaban yang mulia, yang luhur bagi kehidupan bangsa kita gitu, dan juga bagi kehidupan umat manusia secara umum gitu. Demikian, Mas. ya. Terima kasih banyak Romo. Jadi memang bahwa perlu ada berpikir kritis ya. Apa pelajaran berpikir kritis itu bahkan di SMU gitu, di sekolah umum gitu ya. Bahkan di ya sebelum perguruan tinggi gitu dan ya mungkin itu yang memang perlu diperlukan untuk supaya pikiran kita terbuka, pikiran orang-orang yang terbuka sehingga dialog itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya mungkin Romo. Nah bagaimana sih Romo melihat peran filsafat dalam perkembangan pelajar di Indonesia gitu? Ya, jadi kan di ruang diskursus RSF Discourse gitu kan, di ruang-ruang apa
wacana-wacana online kami itu eh, yang senang sama filsafat itu tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada juga yang pelajar gitu, ada juga yang masih duduk di bangku SMP bahkan gitu yang senang sama filsafat. Itu juga dulu pernah LSF tuh buat kelas filsafat dan yang mengikuti kelas itu ya anak SMP juga ada gitu Romo. Nah, menurut kamu sendiri apakah Romo juga melihat gitu kan perkembangan filsafat ataupun kondisi filsafat di sekolah gitu yang selain non perguruan tinggi gitu. Selain perguruan tinggi, sekolah, SMA, SMP atau MAN gitu. Bagaimana pendapat kamu tentang hal itu? Ya, terima kasih Mas. Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu, karena sebenarnya terkait dengan kebijakan dari pemerintah, terutama bagaimana mengembangkan pendidikan gitu. Pendidikan yang tentu mengantar orang pada sebuah kesadaran kritis tentang kehidupannya. Tapi seringkali gitu kan kalau saya melihatnya bahwa dalam kebijakan pendidikan kita di Indonesia itu kan seringkali itu membuat orang itu hanya menghafal gitu, hanya ingin memahami konsep-konsep tertentu lalu tidak bisa didialogkan atau tidak bisa didiskusikan dalam ruang bersama untuk dikritisi atau untuk dibicarakan bersama-sama gitu. Padahal kalau kita melihat secara lebih artinya dari cara berpikir optimis gitu, Mas Nana, saya melihatnya bahwa banyak juga kan minat dari anak-anak muda, remaja-remaja yang tentu ingin mempelajari filsafat gitu. Artinya memang seperti yang telah kita bicarakan di awal tadi itu bahwa memang sekali lagi ini terkait dengan bahasa gitu. Artinya bahasa elitis itu sedikit mungkin itu paling tidak dilihat kembali sehingga bahasanya itu bisa menjangkau orang-orang yang tentu ya dalam usia misalnya dalam usia remaja, usia anak-anak itu dia bisa mulai mempertanyakan hal-hal yang konkret yang ia jumpai dalam kehidupan. Misalnya, mengapa ada malam, lalu mengapa ada hujan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan filsafat juga yang membuat orang itu kan menjelaskannya, tapi sebuah penjelasan bukan lagi dari mitologi atau dari cerita kitab suci, tapi dari dari eh, berpikir kritis gitu artinya, atau kalau dalam filsafat itu kan dari logos gitu. Artinya dia sungguh menjawabnya itu secara rasional berdasarkan argumen-argumen yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Syukur kalau ada juga rujukan dari argumen itu sehingga yang mengungkapkan argumen itu bisa membawa orang pada sebuah kedalaman gitu. Saya melihat di Indonesia itu terutama di kota-kota besar kan memang banyak anak muda kan terpengaruh oleh perkembangan teknologi, tapi juga ada kelompok-kelompok yang secara kreatif juga gitu. Bagaimana mereka mengadakan inisiatif-inisiatif yang berusaha agar filsafat itu semakin banyak diminati. Dan saya optimis di masa depan itu filsafat itu memiliki tempat dalam kehidupan kita gitu. Tapi yang terpenting adalah soal kebijakan gitu. Karena sekali lagi terkait dengan filsafat itu kan juga erat kaitannya dengan kebijakan yang diberikan oleh pemangku kepentingan atau oleh penguasa dalam sebuah negara atau dalam sebuah masyarakat gitu. Jadi ketika ada ruang untuk bisa berpikir kritis atau ada ruang untuk berbicara atau berdialog, maka tentu disitulah tumbuh benih-benih filsafat atau benih-benih yang membawa pencerahan dalam kehidupan. Tapi ketika dalam ruang itu ada intimidasi, ada pembungkaman, lalu cara berpikir kritis itu bisa juga tertutup dan mandul gitu. Dalam arti orang itu tidak berani lagi
mengatakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan bersama, lalu bagi masa depan umat manusia gitu. Demikian. Terima kasih Romo atas jawabannya tadi. Nah, eh, kita lanjut lagi Romo. Mungkin ini sedikit cerita bahwa eh, misalkan di lingkar studi filsafat diskurs itu anggota-anggotanya ataupun yang apa aktif di situ itu bukan dari jurusan filsafat Romo. Ada yang dari jurusan fisika gitu kan, ada yang jurusan apa pertanian, ada yang jurusan ilmu komputer dan lain sebagainya gitu Romo. Dan mungkin di sana juga ada juga teman-teman lain ya yang tidak di lingkar studi filsafat diskurs yang juga menekuni filsafat gitu. Meskipun studinya, sekolahnya itu bukanlah jurusan filsafat. Dia sangat mencintai filsafat hingga dipelajari terus-menerus gitu Romo. Nah, eh, menurut Romo ini apa sih eh, manfaat utama belajar filsafat itu bagi pelajar yang tidak menekuni bidang filsafat secara akademis Romo gitu. Bagaimana pendapat Romo? Ya, terima kasih Mas Nora. Ini sebuah pengalaman yang menarik gitu. Tadi ketika dibicarakan tentang bagaimana peminat filsafat itu ada yang memiliki latar belakang fisika, ekonomi, teknik, dan seterusnya. Justru ini menjadi sebuah kesempatan menurut saya gitu. Filsafat itu ya memiliki tempat juga dalam arti teman-teman yang memiliki katakanlah cara berpikir misalnya kimia dengan belajar filsafat itu kan dia berusaha juga untuk memahami lebih jauh ternyata unsur-unsur kimia itu memiliki nilai etis juga yang tentu ia wujudkan bahwa temuan-temuan yang ia lakukan diharapkan membawa kebaikan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat gitu. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lainnya yang mungkin ya terkesan jauh dari filsafat gitu. Justru bagi saya itu ini menjadi sebuah kesempatan adanya sebuah studi interdisipliner gitu. Karena kalau kita misalnya kalau saya hanya memahami filsafat, dunia saya itu juga dunia yang juga sempit gitu. Karena itu dosen filsafat saya waktu di Diarkara itu selalu mengatakan Romo dalam belajar filsafat itu perlu sebuah katakanlah disiplin interdisipliner gitu. Artinya belajar filsafat itu dengan latar belakang disiplin ilmu yang akan memperkaya Romo. Gitu. Artinya ketika Romo mendengar bagaimana pengalaman teman-teman dalam bidang ekonomi atau dalam bidang geografi, tentu Romo juga mengerti bagaimana kerumitan persoalan itu dan kerumitan itu pada akhirnya bisa juga dipecahkan dalam diskursus filsafat gitu sehingga apa yang dialami itu bisa membawa orang juga pada sebuah kedalaman gitu. Tapi syukurlah karena dalam kelompok diskurs ini banyak teman-teman yang berminat. Ini suatu tanda baik menurut saya gitu. Dan tanda bahwa filsafat itu tidak mati gitu, tapi filsafat itu tetap hidup dan tentu ingin menyapa hati setiap orang yang ingin mendalami atau menekuni bidang filsafat gitu. Demikian, Mas. Baik Romo. Nah ini pertanyaan terakhir ya untuk sebagai penutup sesi kita Romo. Eh, Bagi Romo sendiri sebagai pengajar filsafat gitu, apa sih metode terbaik ya untuk mengajarkan filsafat kepada pelajar gitu, bahkan mungkin mahasiswa itu agar mereka tuh dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Romo. Bagaimana pendapat Romo? Iya, jadi terkait dengan metode dalam belajar filsafat itu kan ada beragam metode gitu. Artinya kalau Mas Sundaran juga kan sudah mengetahui bagaimana cara berpikir atau metode Socrates atau bagaimana metode Aristoteles, lalu bagaimana Plato juga dalam berfilsafat, lalu juga pemikir-pemikir besar dalam filsafat juga kan, misalnya hermeneutika, lalu dalam pendekatan dekonstruksi dan seterusnya. Metode-metode itu adalah alat bantu yang bisa menjadi teman, terutama dalam mencintai filsafat gitu.
Lalu tentu dalam metode sehingga semakin menarik gitu kan menurut saya itu dengan kehadiran teknologi yang semakin pesat, ini juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas bagaimana perkembangan digital itu membuat orang itu tidak, katakanlah, tidak jatuh dalam kerumitan belajar filsafat yang sebenarnya kan membutuhkan investasi waktu juga gitu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin ingin mendalami filsafat tapi dengan harapan bisa lebih mudah gitu kan memang sebuah kesempatan juga untuk membarui dalam metode pengajarannya sehingga tidak hanya metode klasik, artinya metode eh, skolastik di mana ada pengajaran lalu juga ada diskusi, tapi juga mungkin metode-metode ada permainan, ada sebuah interaksi yang membuat orang itu semakin asik dan dibawa dalam sebuah alam pikiran filsafat dalam kehidupannya gitu. Sehingga filsafat itu semakin menarik dan membawa orang pada sebuah kedalaman dalam hidupnya gitu. Demikian. Iya, artinya memang berfilsafat tuh juga perlu enjoy Romo ya, perlu menyenangkan gitu dengan mungkin dibawa dalam hal dalam permainan gitu ya segala macamnya gitu. Ya, mungkin itu dari kami Romo. Terima kasih banyak atas kesempatan Romo telah hadir di Discourse Talk kita pada sesi kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya bersama Romo Pius. Terima kasih.